Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa thabata fis sahihaini an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail yatahajjadu qala Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wa Muhammadun haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lan antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta zada ba'dur ruwat wa la hawla wa la quwata illa billah. Babu ma yaqulu idza arada dukhulal khala'i. Thabata fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda dukhulil khala'i Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yuqalu al khubuthu bidammil ba'i wa bisukuniha al-khubuthu ya, jadi al-khubuthu atau al-khubuthu wala yasihu qawlu man angkaral iskana. Bab ma yaqul idza arada dukhulal khala'i. Ini salah satu pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk mengatur seluruh aspek hidup kita sebagai umat manusia. Makanya agama ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa agama ini diturunkan oleh Allah adalah sebagai salah satu wujud dari kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta. Makanya kemudian ajaran agama ini ajaran yang tidak lepas dan tidak akan pernah lepas dari berbagai sisi dari kehidupan kita sebagai bagian dari alam semesta ini. Kita diatur oleh Allah mulai sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Demikian juga aturan-aturan Allah dalam agama ini mencakup seluruh aspek hidup kita, baik sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, bahkan sebagai bagian dari alam semesta. Ya, Allah mengatur bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana kita berinteraksi dengan anggota keluarga kita yang lain, apakah kapasitasnya sebagai suami, sebagai anak, sebagai istri, sebagai apa aja. Kemudian juga interaksi kita dengan tetangga kita, interaksi kita dengan masyarakat kita, pimpinan dengan yang dipimpin dengan pemimpinnya, termasuk juga bagaimana kita berinteraksi dengan alam lingkungan kita. Semuanya itu ada aturannya, ada pedomannya, ada hal-hal yang ideal yang harusnya dilakukan oleh kita ketika melakukan berbagai macam
aktivitas itu. Nah, karena itu maka kalau bahasa kita apa-apa tepeta dalam Islam itu pasti ada petunjuk pelaksanaannya, pasti ada aturan-aturan bagaimana cara kita untuk melaksanakannya agar kemudian dia benar-benar berwujud menjadi sesuatu yang baik, tidak hanya buat diri kita sendiri tetapi juga buat orang lain dan termasuk buat alam lingkungan kita. Karena wujud Islam itu sebagai rahmat adalah akan bisa kelihatan dari apa yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi maksudnya kalau Anda ingin membuktikan kebenaran Al-Quran itu tidak perlu kita berbicara terlalu banyak. Ya, perlihatkan aja perilaku kita sebagai seorang muslim yang baik. Maka dengan sendirinya kebenaran Al-Quran, kebenaran firman Allah yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin itu akan benar-benar kelihatan. Kalau kita sebagai umat Islam hanya berbicara tetapi kemudian perilaku kita, amaliyah kita justru tidak terlihat rahmatan lil alaminnya, ya kan jadi kita sendiri sebenarnya yang menjadikan Islam itu dicurigai, menjadikan Islam itu dianggap sebagai yang kurang positif. Makanya ada benarnya ketika dinyatakan al-Islam mahjubun bil muslimin, bahwa kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam Islam itu seringkali tidak terlihat, tertutup karena perilaku umat Islam sendiri, perilaku penganut agama itu sendiri. Jadi Islam rahmatan lil alamin, tapi sedikit-dikit besual, sedikit-dikit saling jagur, sedikit-dikit saling sedut balik, sedikit-dikit saling kelewangin. Bagaimana orang bisa percaya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin? Perilaku kita sama sekali tidak mencerminkan itu. Kita menyatakan Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu adalah agama yang paling tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan tingginya Islam. Tapi perilaku kita rendahan semua, gimana orang bisa percaya? Jadi ada benarnya ketika dinyatakan Islam itu seringkali ketutup kemuliaannya oleh umat Islam karena umatnya sendiri tidak mencerminkan itu. Padahal agama ini kalau diamalkan, dipraktikkan sebagaimana petunjuk Nabi, sebagaimana petunjuk ulama-ulama yang mengajari kita tentang Quran dan hadis, maka dipastikan kita itu akan menjadi orang yang sangat mulia, tidak hanya di sisi Allah, tetapi juga dalam pandangan alam semesta, dalam pandangan orang luar Islam. Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi adalah menjadi contoh-contoh hidup dan nyata buat kita bagaimana gambaran umat Islam yang benar-benar berkualitas, benar-benar bermartabat mulia sebagaimana Islamnya, sebagaimana ajaran agamanya. Nah, kenapa beliau bisa seperti itu? Karena Islam yang mereka jadikan sebagai pegangan betul-betul kelihatan dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana berbicara, bagaimana berinteraksi dengan yang lain, dan seterusnya. Sampai pada kondisi perang pun adab-adab Islamiyah itu tetap kelihatan. Sehingga kesan yang muncul kemudian adalah luar biasa mulianya. Jadi tidak hanya umatnya yang kemudian jadi mulia, penganutnya, tapi Islamnya pun diakui kemuliaannya karena perilaku umatnya yang memang mulia. Jadi intinya kembali ke ajaran agama kita, amalkan ajaran agama kita dengan baik, maka dengan sendirinya
martabat kita, kemuliaan kita juga akan terlihat, akan kelihatan. Tidak perlu banyak-banyak kampanye. Tidak perlu kita banyak-banyak mengatakan saya begini, agama saya hebat dan seterusnya. Karena justru lisanul hal itu lebih afsah min lisanil maqal. Jadi cara perilaku, tingkah laku kita itu jauh lebih menyatakan sesuatu daripada kita berkata-kata menyatakan sesuatu itu. Dan ini yang memang kita kehilangan. Ini yang mulai kita mulai kita tinggalkan. Jadi ketika kita dihujat agamanya marah, semarah-marahnya. Tetapi kita tidak sadar dengan tingkah laku kita sesungguhnya kita juga sedang menjelek-jelekkan agama kita sendiri. Karena itu arti ketika kita dilihat tidak baik oleh orang, kan penilaiannya wah agamanya itu lihat ngajarnya begitu. Berarti agamanya ngajarinya begitu. Berarti agamanya mengajarinya kekerasan. Berarti agamanya mengajarinya hal-hal yang tidak bersih, kotor, kumuh, miskin dan seterusnya ya. Karena melihat umatnya yang sering kali seperti itu. Nah, kita tidak boleh menjadikan diri kita sebagai objek yang bisa menjadi pembenaran klaim-klaim yang tidak benar yang dialamatkan ke agama kita. Jadi artinya kita harus jaga betul perilaku kita, jaga betul cara kita berbicara, jaga betul semua sisi hidup kita ini dengan baik agar orang juga kemudian bisa melihat kemuliaan agama kita. Agama ini memang udah mulia, tapi sekali lagi kemuliaannya itu seringkali tidak kelihatan oleh karena perilaku umatnya. Orang luar kan tidak mungkin dia belajar tentang agama ini. Ya 1-2 aja yang belajar tentang Islam, orang luar Islam. Tapi umumnya orang luar Islam tidak mempelajari Islam. Makanya kalau dari sisi ajaran mereka tidak tahu bagaimana mereka menghukumi Islam itu, ya tergantung perilaku kita. Kalau perilaku kita baik, ya maka mereka akan, oh berarti ajaran Islam itu memang ajaran agama yang damai, ajaran agama yang sejuk, ajaran agama yang menghargai orang lain dan seterusnya. Kalau perilaku kita seperti itu. Kalau sebaliknya ya sebaliknya juga. Jadi kalau dibilang Islam kejam, mungkin ada perilaku dari umat Islam 1-2 orang yang memang dilihat mereka begitu. Dan seterusnya. Nah karenanya maka kita ini yang belajar agama ini dengan udah cukup lama harus berikhtiar, harus berusaha. Jadi berdakwah itu tidak hanya bil lisan, tapi yang tidak kalah mandinya kalau bahasa kita, yang tidak kalah efektifnya dakwah itu adalah kalau kita berdakwah bil a'mal, dengan aktivitas perilaku yang baik, yang mulia. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Nabi sahabatnya tidak banyak bicara mendakwahkan agama ini. Berbicara perlu, tapi tidak banyak. Banyakan menunjukkan amaliyah-amaliyah mulia. Banyakan melakukan hal-hal yang mulia, yang kemudian itulah yang banyak menarik hati para atau orang-orang yang berada di luar Islam. Ketika Nabi dihujat, ketika Nabi dilempari, maka respon Nabi terhadap sikap-sikap tidak baik itu bukan tidak baik, itu selalu disikapi dengan sikap yang positif. Sehingga itu menjadikan orang-orang yang tadinya menghujat, tadinya melempari, menjadi pembela-pembela Nabi yang luar biasa. Nah itu salah satu salah satu hasil dakwah yang betul-betul tidak hanya bil lisannya, tetapi bil a'mal. Jadi makanya kita kalau menjadi pendai, ya, menjadi dai,
calon dai, maka salah satu yang menjadi PR besar kita adalah membaguskan perilaku kita. Jadi jaga betul cara bicara kita, jaga betul perilaku kita. Namanya berproses tentu masih ada aja yang kurang, ada aja yang ini. Tetapi yang jelas kita harus melakukan itu. Kita harus berikhtiar untuk terus merapikan hidup dan kehidupan kita. Merapikan hidup dan kehidupan kita. Baik dari sisi dunianya maupun dari sisi ukhrawinya. Karena da'i juga tidak boleh bergantung sama mad'unya. Nabi mengajari kita jangan sekali-kali bergantung sama siapapun, apalagi kalau kita bergantung sama mad'u. Maksudnya kalau hidup kita ditanggung, inilah kasarnya, kalau hidup kita ditanggung oleh yang kita dakwahi, ini menjadi tembok besar yang akan membuat upaya-upaya dakwah itu menjadi terkendala. Karena kita banyakan dek semel, meluean ilakta karena negurang. Kenapa kita malu menegur? Karena ya kita bergantung sama mereka. Kan salah satu yang membuat kita tidak leluasa terhadap orang tertentu adalah karena dia banyak jasanya sama kita. Kalau orang berjasa sama kita, biasanya kita itu tidak berdaya. Ya kalau yang kita tempatnya berjasa itu bagus, lurus-lurus saja kan tidak ada masalah. Tapi ini mad'u soalnya, yang namanya objek dakwah itu ya tentu yang masih perilakunya tidak baik, yang masih perilakunya kurang, yang masih perilakunya terus harus diluruskan. Dan kalau sudah ada tembok tinggi besar seperti itu akan membuat upaya-upaya dakwah itu menjadi banyak terkendala. Luwean kalinten dek semal negurang karangan. Banyakan kita menjadi malu menyampaikannya karena tidak enak hati, tidak enak rasa. Jadi kalau dai udah tidak enak hati, tidak enak rasa, ini udah ada kendala, dan ini kendala yang paling besar yang sulit ditembus. Sulit kita mengatasi rasa yang tidak enak itu. Dek semel namun dek semel no negurang wah. Sulit diatasi. Apalagi ini nyata orang-orang itu berjasa sama kita. Makanya wala takunu kallan alan nas itu menjadi salah satu hal yang harus tetap kita ingat. Jangan sekali-kali kita menggantungkan diri sama pundak orang lain. Jadi kita harus berusaha berikhtiar memperbaiki diri sendiri, berusaha untuk mencari penghidupan sendiri supaya kita enak dalam berdakwah, supaya kita enak dalam menyampaikan apa saja yang tidak benar, yang tidak setuju, yang memang itu salah menurut agama. Jadi tidak ada kendala-kendala malu, risih, tidak enak rasa itu. Nah ini yang yang membuat kita memang harus terus belajar. Jadi tidak ada nama tamat belajar. Tidak ada istilah kita kalau udah jadi guru kemudian berhenti belajar, udah ngajar orang berhenti belajar, itu tidak ada istilah begitu. Justru semakin banyak kita mengajari orang, semakin banyak kita harus belajar. Karena akan pasti sangat banyak tambah masalah. Kita tidak hanya akan menghadapi masalah diri kita sendiri, tapi juga kita akan pasti diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah orang lain. Semakin banyak orang yang bergantung sama kita dalam hal informasi ilmu, dalam hal ilmu, maka artinya akan tambah banyak masalah yang akan kita hadapi. Dan disitulah kemuliaannya ketika kita selalu mampu bisa membantu orang menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas itu akan kelihatan di situ.
Maka kita harus banyak ya belajar sungguh-sungguh. Sebelumnya belajar sungguh-sungguh, setelah pun terus belajar. Tidak ada nama berhenti belajar. Kita harus senantiasa memperbaharui informasi ilmu kita supaya dia senantiasa bisa menjawab berbagai macam kemungkinan tantangan yang bisa muncul pada saat kita melaksanakan tugas dakwah itu. Jadi jangan lalai lah. Kita jangan lalai. Hidup ini adalah berjuang. Nikmatnya hidup itu justru di dalam perjuangan itu. Kalau ndak ya darah mai idap nanti hidup tuntun ta umur sekat jama tuntun ta umur tua itu ternyata ndak berasa, tidak begitu terasa dinamika hidup itu karena ya tantangannya kurang, karena kita lari dari tantangan, karena kita sembunyi tidak terani menghadapi tantangan. Nah sebaliknya kalau orang yang hidupnya adalah ya kita juga kan sering mengundang tantangan sekalipun masih secara lisan belum benar-benar. Kalau Anda istadi kan Anda mengundang tantangan ya, Anda nantang ujian, Anda menantang bencana alam, bencana macam-macam ditantang itu. Ya Allah terus keras, terus mengeras. Gayanya sih secara lisan, tapi kadang-kadang kenyataannya, realitanya masih kita lemah, dia terani menghadapi resiko. Suruh lalu andang tuh jauh lalu berdakwah, aduh udah tisah kan, milihnya le ngiwong tuh bengan doang, maunya dipancor aja misalnya, padahal dipancor sudah banyak orang. Sudah banyak, ya memang masih banyak tantangan dakwahnya, tapi dibanding dengan di tempat-tempat lain yang masih jauh dari pondok pesantren, masih jauh dari orang-orang yang berilmu, masih jauh dari akses untuk dia dapat ilmu yang bisa membimbing mereka dari awal sampai nanti mereka menghadapi kematian. Nah ini kan perlu banyak orang, perlu kita nyebar. Jadi memang menyebar itu menjadi bagian dari keharusan. Jangan kita kumpul di satu tempat. Ya dengan main bola doang, mengenali bola dan untuk kumpul kan tidak menarik. Ya, justru menariknya itu ketika mereka mampu membagi diri, cari posisi-posisi kosong, besi kosong, ya becat diisi. Mana ada peluang cepat dicari diisi. Jadi dicari peluang itu. Kita cari tempat-tempat kosong itu. Jangan hanya diam di tempat. Tetepu dan le gawang nu coba kangen ngegul batur. Ya betadong. Itu kita seringnya begitu. Ini ada madrasah iya dang tuh namanya ngajaran selepu nah. Selepu milanu ngalimat. Sementara si tamat ratusan bahkan ribuan. Ini celah putih itu dong gimana bisa maju dakwahnya. Ya cari tempat kosong. Cari peluang-peluang yang mungkin kita isi. Lihat kemampuan kita, apakah kita mampu menyerang dengan bagus? Kalau memang mampu menyerang dengan bagus, cari peluang jadi penyerang. Tapi kalau kita kemampuannya di kiper, ya udah cari peluang jadi kiper, cari klub yang masih butuh kiper. Jadi tergantung lah, dan harus begitu memang. Kita tidak bisa, kalau hanya nunggu dipanggil, nunggu dicari, nunggu untuk kita ditempatkan oleh orang. Ya kalau orang kepikiran kita, ya kalau orang tahu kita. Kalau pemain-pemain sekelas Ronaldo misalnya, yang orang banyak tahu, selalu milih. Karena dia tahu kelasnya, dia tahu kualitasnya. Sementara kita baru tamat dengan pelatihan. Mungkin boleh jadi potensi kita bisa lebih baik dari dia. Potensi kita bisa jadi lebih unggul dari yang sudah ada. Tetapi kan tidak dikenal.
Sehingga ya untuk dicari di ini menjadi sulit. Ya perlu kita promosikan diri sendiri. Perlu kita yang mencari peluang itu. Perlu kita yang beja sambil kita pelajari diri kita, mana potensi yang bisa kita manfaatkan untuk membantu orang lain. Jadi pelajari juga dirinya, jangan tak kenali dirinya, karena nanti selepuk melentet terima ya dah. Padahal mungkin kemampuan kita tidak untuk semuanya. Jadi harus dilihat saya mampunya di mana, saya bisanya apa. Nah dengan pengenalan diri itu kita juga terus bisa tingkatkan diri kita. Dan kemudian ketika kita mencari peluang juga kita bisa mencari peluang-peluang yang sesuai dengan kelebihan-kelebihan, potensi-potensi yang ada pada diri kita. Jadi perlu Anda mungkin ada yang punya bakat jadi belian, ya udah asah kemampuan jadi belian itu. Mandi munia bejampi-jampi bacaan batur betih aja becat dang batur sehat misalnya, nah kan narak bakat kan. Kadang ada sama udah dibaca petihah juga dibaca oleh yang lain lagu ini ya kurangan rasi. Ya mungkin ya ini masalah hati, masalah apa namanya yang kadang-kadang bisa membuat sekalipun sama yang kita lakukan, tapi karena semangat spirit yang mendorong itu terjadi tidak sama, itulah yang membuat hasilnya juga bisa berbeda. Jadi masing-masing kita kan diberi kelebihan oleh Allah, maka mulailah mencoba melihat bakat diri kita. Dan kadang-kadang untuk tahu juga itu perlu kita mengkonsultasikan diri kepada orang yang udah lama kenal kita. Kira-kira saya ini kelebihan kekurangannya di mana? Jadi mundek ini ndait diri temesa, coba tanya kepada orang lain yang banyak berinteraksi dengan kita, yang banyak kenal kita, baik yang tuaan maupun yang seumur dengan kita. Karena kadang-kadang unita mapah nilaian batur je ceket itu. Iya je kelebihan ngene, kurangan ngene, tahu teu doang. Ada belum tentu nak kena lagu ya, kadang ada benarnya juga. Nah, sehingga itulah menjadi perlu untuk mengenali diri itu kita bisa berkonsultasi. Juga bandingkan diri dengan orang lain, ya bercermin sama orang. Jadi kalau kita bercermin kan kalau kelihatan beto tak komeng, beto nah bersih, beto nah bagus ruang. Sekalipun cermin itu tidak selalu bisa menampakkan semuanya secara 100%, tapi paling enggak itu ada hal-hal yang bisa kita bisa terima benerin. Dari bandingan batur japat tuh tahu itu japat tuh tahu. Iya betul ndek tahu apa itu kita tahu. Nah jadi yang begitu juga bisa membantu kita untuk mengenali diri. Karena perintah Allah itu. Jadi Allah menyuruh kita tidak hanya belajar keluar, tapi juga belajar ke dalam. Kenali diri kita supaya kita tahu apa potensi, bakat, minat segala macam yang kita punya yang nanti bisa kita manfaatkan untuk kita bisa mengembangkan diri. Kalau kita tidak kenal diri kita susah. Kalau kita tidak pernah mencoba melihat kelebihan kekurangan kita, sulit kita mau berubah. Karena kita punya kecenderungan menutup-nutupi kekurangan, melebih-lebihkan kelebihan. Ya tu demen papah kurang nu je sebut tah nek terani tetau si batur lagu mun si lebeh je jumati selopuk nau ya selopuk kita ya, sehingga ya sering berlebihan. Maka nilai dirinya dengan jujur, lihat diri kita dengan jujur. Mungkin kita bisa jujur muntemesa-mesa, makanya kita disuruh belajar tentang diri kita, merenung tentang diri kita. Lihat perjalanan kita selama ini belajar. Apa sih wah bau wara idap. Dan apa tempat tetegel. Dek ini be paham. Coba lihat apa yang membuat itu bisa terjadi. Kenapa ini kita bisa, agak bisa. Kenapa yang lainnya agak enggak bisa. Nah, apa yang menghambat segala macamnya lah.
Jadi itu diantara cara-cara kita untuk mulai melakukan perubahan terhadap diri kita masing-masing. Orang berobat itu bukan orang tidak sabar. Jadi orang tidak sabar itu di hati, di pikiran kita, bukan di nyari. Kalau orang berobat kesana kemari cari obat supaya dirinya sehat, memang itu kewajiban orang sakit. Kewajiban orang sakit adalah berikhtiar mencari supaya penyakitnya hilang. Kalau kita miskin, kewajiban kita mencari rezeki supaya kita bisa keluar dari kemiskinan. Masalah apakah selesai, sampai atau tidak sampai, yaitu serahkan sama Allah. Karena semuanya terjadi ataupun tidak terjadinya adalah atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar sambil bergantung cuma Allah. Ikhtiar sambil berpegang tawakal kepada Allah. Itulah cara orang beriman di dalam menghadapi seluruh persoalan-persoalan hidupnya. Dan ini yang harus kita belajar menerapkannya dalam diri kita masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.